Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ropa Maulana ya pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration ini. Nah, sekarang kita sudah mencapai bab 16 ya, yang dimana bab 16 ini kita akan mempelajari yaitu routing topologi. Nah, apa itu routing topologi? Jadi kita akan merouting ataupun kita akan routing topologi kita yang sudah kita buat sebelumnya ya, ataupun yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, jadi setiap virtual machine nanti akan saling terhubung menggunakan routing ini ya. Oke, pada materi routing topologi ini akan ada beberapa poin penting ya yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada konfigurasi routing, ada share, internet connection, konfigurasi NAT, dan pembahasan lainnya ya yang akan kita bahas pada bab ini. Oke, kita ke yang pertama terlebih dahulu yaitu konfigurasi routing. Oke, jadi seperti inilah ya topologi yang kita gunakan. Di sini terdapat host OS, klien Ubuntu GUI, router Debian, server Ubuntu. Nah, di sini pada defaultnya ya tidak bisa saling terhubung. Kenapa? Karena di sini pada setiap perangkat jaringan ini tidak memiliki ataupun memiliki IP yang berbeda ya. Yang mana pada klien Ubuntu ini memiliki IP 172, pada host OS memiliki IP yaitu 192, dan juga teman-teman perhatikan lagi pada server Debian dan juga server Ubuntu ya. Di sini server Debian 10.10.10.2 ini dengan klien Ubuntu GUI yaitu 172 tidak bisa saling terhubung ya. Karena di sini memiliki IP yang berbeda seperti itu. Dan di sini peran dari router Debian sendiri kita akan konfigurasikan ya atau konfigurasi routing. Nah, jadi untuk peran konfigurasi routing sendiri itu berfungsi untuk kita bisa menghubungkan ataupun kita bisa saling menerima data pada setiap perangkat jaringan. Nah, jadi di sini untuk peran dari router Debian ataupun kita akan melakukan konfigurasi routing pada router Debian ini. Jadi nanti kita bisa langsung untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan ini ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah merunning ya dari keempat virtual machine-nya. Di sini pastikan untuk klien Ubuntu ini tidak bisa tersambung ke server Debian ataupun ke server Ubuntu ini. Nah, oke, kita akan coba lihat terlebih dahulu pada topologi. Perhatikan di sini untuk klien Ubuntu-nya sendiri memiliki IP 172. Dan kita perhatikan lagi pada server Debian ini. Server Debian memiliki IP 10.10.10.2 seperti ini. Nah, kita akan coba untuk ping ya. Oke, maaf. Sini kita akan coba untuk ping dari klien Ubuntu ini. Klien Ubuntu GUI ini pada server 1 Debian. Yang mana server 1 Debian ini memiliki IP yaitu 10.10.10.2. Kita akan coba. Oke, maaf. Kita akan coba enter. Nah, maka di sini sudah dipastikan akan gagal ya, uncreable seperti ini. Artinya di sini tidak tersambung ya. Nah, di sini saya akan coba ya untuk ping dari server Kema. Oke, kita perhatikan lagi pada topologi ya. Oke, kita perhatikan lagi pada topologi. Di sini perhatikan pada server 1 Debian dan juga server Ubuntu ini. Nah, perhatikan di sini untuk server Debian sendiri memiliki IP yaitu 10.10.10.2 seperti ini. Dan pada server Ubuntu memiliki IP yaitu 10.10.10.3. Saya akan coba untuk ping ya, apakah berhasil ataupun apakah tersambung dari server Debian ini ke server Ubuntu. Kita akan coba. Oke, pada server Debian ini kita ketikkan yaitu ping. Oke, maaf. Sini kita akan coba ya. Nah, sini kita akan coba untuk ping dari server Debian ini ke Ubuntu. Kita ketikkan saja IP-nya yaitu 10.10. Sini kita ketikkan IP dari Ubuntu ya, 10.3. Nah, di sini untuk IP dari Ubuntu-nya sendiri yaitu atau server Ubuntu ini yaitu 10.10.10.3 seperti ini. Kita akan coba enter. Nah, maka di sini berhasil ya. Kenapa di sini berhasil? Jika teman-teman lihat pada topologi, di sini kedua virtual machine ini dalam satu network ataupun di sini internal network ya. Oke, maaf di sini kita tidak menambahkan sebuah kata ya. Kita bisa menambahkan. Oke, di sini internal ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Kenapa server Debian dan juga server Ubuntu ini bisa terhubung? Karena dia dalam satu network ya, yaitu internal network. Karena di sini untuk server Debian dan juga server Ubuntu ini tidak melewati ataupun tidak pada router Debian terlebih dahulu, namun di sini langsung pada network yaitu internal network. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, di sini kita akan coba untuk konfigurasi ya pada router Debian ini.
agar bisa ataupun agar semua virtual machine ini bisa saling terhubung ataupun bisa mengirim data. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk terlebih dahulu pada router Debian ini. Kita full screen kan ya. Di sini kita masuk terlebih dahulu pada root, zoom in seperti ini. Kita masukkan password. Dan lalu kita masuk pada nano. Oke, maaf kita clear terlebih dahulu ya. Lalu setelah itu kita masuk pada /etc/sys seperti ini ya. sysctl.conf. Nah, seperti ini ya. nano/etc/sysctl.conf. Kita enter. Nah, setelah masuk ya, teman-teman di sini langsung cari saja yaitu net.ipv4.ivforward. Kita cari ya. Oke, di sini berada pada baris yang paling bawah ini ya. Kita akan coba ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada kalimat ataupun kata net.ipv4.ivforward ini masih berbentuk komen ya. Jadi di sini sudah masuk pada sysctl.conf ini, namun di sini belum bisa difungsikan. Kenapa? Karena di sini terdapat pagar ya dari kata net.ipv4.ivforward ini. Kita bisa lihat pada sisi kiri ini, sisi awal, terdapat pagar ya. Untuk penandaan pagar sendiri pada nano ataupun pada sebuah file itu difungsikan sebagai komen ya. Jadi di sini untuk net.ipv4.ivforward ini masih berbentuk komen ya. Jadi belum bisa untuk difungsikan. Nah, jadi seperti itu ya. Teman-teman bisa langsung saja hapus dari pagarnya ini atau sisi awal yang berbentuk pagar seperti ini. Nah, maka perhatikan di sini ya. Ketika kita ataupun kita sudah menghapus dari tanda pagarnya di sini menjadi warna putih seperti ini ya. Jadi di sini sudah menjadi sebuah konfigurasi ya, ataupun di sini sudah bisa difungsikan. Karena untuk tanda pagar sendiri ini menandakan atau tanda pagar pada sebuah kata ini menandakan bahwa di sini masih berbentuk komen ya. Nah, setelah itu di sini kita langsung saja save ya, Ctrl X lalu Y untuk save, kita enter, kita clear. Dan seperti biasa di sini kita akan coba ataupun kita akan apply terlebih dahulu untuk komen apply-nya, ataupun kita akan mengapply dari konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi ya. sysctl seperti ini, lalu min p seperti ini ya. Kita enter. Nah, maka di sini akan ada suatu notification yaitu net.ipv4.ivforward sama dengan 1 seperti ini. Seharusnya di sini sudah bisa difungsikan ya, ataupun di sini sudah aktif. Oke, tadi kita sudah melakukan konfigurasi pada router Debian ya, untuk kita bisa menghubungkan semua virtual machine ini. Nah, kita akan coba yang tadinya pada Ubuntu GUI ini tidak bisa disambungkan ataupun tidak bisa mengirim data pada server Debian ini. Sekarang kita akan coba untuk ping ya. Kita masukkan yaitu IP-nya 10.10.10. Oke, kita lihat lagi. Nah, perhatikan pada server 1 Debian ini memiliki IP yaitu 10.10.10.2 ya. Kita akan coba. Kita masuk pada klien Ubuntu-nya terlebih dahulu. 10.2 seperti ini. Kita enter. Oke, maaf, salah ya. 10.10. Oke, maaf. Di sini tidak ada titik. Nah, kita akan coba. Enter. Nah, maka perhatikan di sini 64 base from ya. Di sini kita bisa terkoneksi pada IP yaitu 10.10.10.2. Yang mana IP ini merupakan IP dari server ataupun dari Ubuntu server ya. Oke, di sini kita akan coba ya untuk hubungkan pada klien Ubuntu ini dari server Ubuntu ini ataupun dari server kedua yaitu Ubuntu server ini. Oke. Coba 172.16.1.2. Nah, perhatikan di sini untuk IP-nya sendiri, IP yang saya ketikkan pada Ubuntu server ini merupakan IP dari klien Ubuntu ini ataupun dari klien Ubuntu GUI ini. Kita akan coba enter. Nah, maka di sini kita bisa langsung ya, perhatikan untuk outputnya sendiri yaitu 64 bytes from, yang artinya di sini bisa tersambung ataupun terkoneksi pada klien Ubuntu ini. Kita bisa melakukan hal yang sama ya pada itu server Debian kita. Coba ping pada klien Ubuntu juga 172.16.1.2 seperti ini. Enter. Maka di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk outputnya sendiri yaitu 64 bytes from dari IP klien Ubuntu ini. Kita hentikan, lalu kita clear. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya
untuk cara kita bisa mengkonfigurasi pada router Debian agar kita bisa untuk menghubungkan dari setiap virtual machine ini. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan kembali ya, yaitu routing topologi, dan sekarang kita akan membahas poin yang ketiga ini, yaitu konfigurasi NAT. Nah oke, untuk fungsi dari NAT sendiri itu untuk menerjemahkan dari IP private ke IP public, ataupun baliknya ya, dari IP public ke IP private. Nah sebelumnya kita sudah mengakali ya dari router Debian ini bagaimana caranya untuk bisa terkoneksi pada internet, yaitu dengan menggunakan host only adapter pada host OS ini ya, ataupun pada NFS 3 ini. Dan sekarang kita akan coba ya untuk konfigurasi pada setiap. Dan kita akan coba ya sekarang untuk konfigurasi NAT ya, yang mana konfigurasi NAT sendiri nanti pada klien Ubuntu GUI, server Debian dan server Ubuntu ini bisa terhubung pada internet ya. Karena kita akan menerjemahkan dari IP private ini ya, sebagai contoh, ataupun di sini untuk IP private sendiri yaitu klien Ubuntu 172.16.1.0 nih. Nah, jadi di sini ini merupakan IP private dan kita akan terjemahkan ke IP public yang mana nanti kita. Nah, untuk IP private sendiri yaitu ini ya, klien Ubuntu, server Debian dan juga server Ubuntu ini ya. Nah, nanti kita akan coba untuk merubah dari IP private ini jadi IP public. Jadi di sini ya untuk IP public sendiri itu pada host OS ini ya. Nah, oke, sebelum itu pastikan ya kita masuk terlebih dahulu pada klien Ubuntu GUI ini. Nah, pastikan pada klien Ubuntu GUI ini tidak terkoneksi pada internet ya. Kita akan coba ping. Oke, di sini uncreable ya, tidak bisa tersambung dan sebalik. Dan setelah itu pada server Debian juga ya, kita akan coba untuk ping 888, kita enter. Nah, maka di sini juga tidak berhasil. Dan sekarang kita akan coba untuk konfigurasi. Jadi untuk konfigurasinya sendiri di sini memiliki perintah yang lumayan panjang ya. Ini terdapat IP tables untuk perintahnya yaitu IP tables min10 nat min a post routing min o n plus 3 min j mas square run. Nah, jadi di sini nanti kita akan ketikkan ya pada. Oke, jadi di sini kita akan menerjemahkan ya dari IP klien Ubuntu, IP server Debian, IP server Ubuntu, dan juga ini dan juga 10.10.10.1 ini ke IP public yaitu 192.168.17.0 ini. Nah, setelah itu di sini karena tadi saya sudah menunjukkan dari komennya ataupun perintahnya sendiri, di sini langsung saja teman-teman masuk pada router Debian dan langsung saja masuk pada root ya seperti ini. Dan langsung ketikkan saja tadi ya, yaitu perintah yang sudah saya sediakan yaitu IP tables min10 nat min a post routing min o n plus 3 min j mas square right seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba untuk enter. Nah, maka di sini IP tables comment not found. Jadi di sini untuk dari komen IP tables sendiri tidak ditemukan. Kenapa? Karena di sini kita belum menginstalnya ya. Dan untuk syarat menginstalnya sendiri, oke, kita akan coba untuk install. Dan sebelum kita menginstalnya, di sini pastikan kita untuk akses dari DPD-nya sendiri. Teman-teman bisa lihat pada kanan, sisi kanan bawah ini, pada garis putih ini, dan perhatikan pada gambar DPD ini. Gambar kaset ini masih berbentuk ataupun berwarna abu-abu seperti ini ya. Teman-teman bisa klik saja, klik kanan, lalu choose this file. Karena di sini saya sudah ada ya. Teman-teman tinggal cari saja file ISO dari Debian-nya. Di sini saya sudah ada yaitu file Debian 12.4.0 ISO ini. Kita langsung pencet saja. Nah, maka setelah teman-teman pencet di sini akan berubah warnanya menjadi warna biru seperti ini. Ini teman-teman bisa langsung saja ketikkan untuk mengapply dari DPD ini yaitu sudo apt apt min cd-rom add ya. Seperti ini, sudo apt cd-rom add. Kita enter. Nah, maka di sini otomatis akan terproses. Kita tunggu saja. Oke, di sini scanning this for index files. Nah, di sini tidak ada error sama sekali ya. Repeat this process for the rest of the CDs you set. Jadi sudah di set ya ini. Sudah kita set. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung saja ketikkan dari perintah untuk cara menginstal dari software IP tables ini. Nah, oke, di sini salah ya untuk pengetikannya sendiri. Kita akan coba saja yaitu sudo
apt-get, oke maaf, apt-get install ip tables sepertinya, bukan ip tables ya, tapi ip tables seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini teman-teman tinggal enter saja. Nah, maka di sini akan mendapat notifikasi, do you want to continue? Kita yes ya, enter. Nah, maka di sini akan otomatis terinstall. Kita tunggu dan kita full screen. Dan jika sudah terinstall seperti ini, teman-teman bisa langsung saja ketikkan seperti tadi ya. Oke, jadi jika sebelumnya kita tadi sudah mengkonfigurasi ya, ataupun kita sudah menginstal dan juga untuk set mode dari DPD ini, sekarang kita akan coba untuk Oke teman-teman, setelah kita tadi untuk mengkonfigurasi dari DPD dan juga kita menginstal dari IP tablesnya, di sini kita langsung saja untuk ketikkan komen yang tadi yaitu IP tables. Oke, seperti ini IP tables. Lalu kita ketikkan min T nat min A, untuk A nya kapital ya. Lalu kita ketikkan lagi yaitu post router. Oke maaf, post routing, lalu min all output ya pada n+3 n-s3 seperti ini. Lalu kita min j, untuk j nya kecil, dan lalu di sini kita ketikkan yang terakhir yaitu, kita lihat lagi ya. Oke, masquerade. Oke, masquerade. Oke, kapital semua ya. Masquerade. Oke, seperti ini kita akan coba untuk enter. Dan di sini tidak terdapat error ya. Kita akan coba untuk langsung ya. Apakah di sini kita bisa berhasil untuk mengkoneksikan internet pada virtual machine lainnya? Pertama-tama di sini kita akan coba pada Ubuntu desktop terlebih dahulu ya. Kita akan coba untuk ping pada internet. Apakah di sini bisa? Kita enter. Oke, maaf di sini sepertinya ada kesalahan ya. Oke, di sini kita menemukan kesalahannya ya. Ternyata di sini saya tidak mengaktifkan dari connection internetnya sendiri. Kita bisa untuk konekkan terlebih dahulu pada internet ya. Pastikan teman-teman jika ingin mengetes untuk apakah virtual machine tersebut tersambung pada internet atau tidak. Pastikan teman-teman memiliki WiFi yang terhubung pada jaringan ya. Kita akan coba untuk pada Ubuntu ini yaitu ping 8888. Kita akan coba enter. Nah, maka di sini sudah dipastikan berhasil ya guys ya. Oke, maaf tadi untuk kelalaian saya dari internet ya. Saya tidak memperhatikan lebih ya tentang internet ini. Oke, jadi seperti itulah ya untuk cara kita konfigurasi NAT. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan yang keempat ini yaitu konfigurasi NAT permanen. Jika sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NAT seperti biasa, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi NAT permanen. Nah, jadi seperti apa? Nah, jadi pada sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NAT ya, yang mana konfigurasi sebelumnya itu, jikalau kita mematikan dari sebuah Debian tersebut, maka konfigurasi tersebut akan harus diulangi lagi, ataupun ketika kita ingin meng-ping, ataupun ketika ingin kita berhasil ping antara setiap virtual machine ini, itu harus kita konfigurasikan lagi ya, itu sangatlah ribet. Nah, pada konfigurasi untuk NAT permanen ini, kita bisa untuk, ataupun ketika virtual machine 1 atau router Debian ini mati, maka yang lainnya masih dapat bisa untuk koneksikan pada internet ini. Nah, oke, kita akan lanjut saja. Nah, oke, pastikan di sini untuk keempat dari virtual machine sendiri aktif ya. Di sini kita akan coba. Oke, kita play. Biar terbilang. Sini kita akan coba untuk ping ya ke 888. Apakah masih bisa? Oke, di sini masih bisa ya, karena di sini kita tidak, ataupun saya belum mematikan dari virtual machine ini. Untuk Ctrl C lalu clear. Dan kita akan coba lagi pada client Ubuntu ya. Oke, maaf kita lagi terlebih dahulu.
Kita akan coba ping 8888 pas seperti ini. Kita enter. Nah, maka di sini outputnya sama ya. Kita terhubung Ctrl C dan kita akan lanjut ke server Ubuntu ini. Ping 8888 kita enter dan lalu di sini sama ya untuk outputnya. Kita masih terhubung. Nah, untuk kelemahan dari konfigurasi NAT tadi ataupun sebelumnya ya, itu ketika kita mematikan salah satu dari virtual machine ini ataupun ketika kita mematikan dari router Debian ini, maka otomatis konfigurasi dari beberapa server atau virtual machine ini maka akan juga ikut mati. Nah, nanti ketika kita ingin merunning atau ketika kita merunning dan kita ingin untuk bisa dari sebuah virtual machine ini saling terhubung lagi, maka kita harus melakukan konfigurasi lagi ya. Itu sangatlah ribet. Itu sangatlah lumayan ribet ya menurut saya. Dan di sini kita akan konfigurasi yaitu sesuai dengan materi poin yang sekarang yaitu konfigurasi NAT permanen. Oke, di sini untuk konfigurasinya sendiri seperti biasa ya, akan memiliki banyak kata ya dalam satu perintah ini. Seperti ini ya. Oke, saya akan ketikkannya untuk komennya sendiri yaitu ip tables minsep tanda lebih dari /etc spasi /etc seperti ini /kemap tanda lebih dari spasi /etc /iptables. Jadi ini merupakan directory dari iptables ya. Nanti kita akan membuatnya karena di sini belum terbuat pada directory etc sendiri. Rules v4 seperti ini ya. iptable minsep tambah lebih dari /etc/iptables rules v4 dot v4 seperti ini ya. Kita akan langsung saja untuk ke Debiannya ya. Oke, Nah, kita akan langsung saja konfigurasikan pada server Debian ini. Seperti biasa kita masuk terlebih dahulu pada root ya. Oke, sebelum itu kita harus membuat terlebih dahulu yaitu directory di dalam folder ataupun di dalam directory etc ini ya, yaitu mkdir /etc/ip tables seperti ini. Nah, jadi kita membuat suatu directory ip tables di dalam directory etc. Kita enter. Nah, maka di sini sudah terbuat dan langsung saja teman-teman bisa masukkan dari komennya sendiri yaitu ip tables minsep tanda lebih dari lalu /etc /ip tables /rules dot v4 seperti ini ya. Kita langsung saja enter. Nah, jadi di sini maksudnya yaitu kita menyimpan konfigurasi ip tables ini pada directory ip tables. Kita enter saja. Oke, di sini ip tablesnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk dari komennya sendiri. Di sini teman-teman bisa ketikkan saja, teman-teman masuk terlebih dahulu pada router Debian seperti ini. Nah, setelah itu, sebelum itu ya, sebelum kita memasukkan dari komen ini, yaitu ip tables minsep tanda lebih dari /etc /ip tables /rules v4 seperti ini. Teman-teman pastikan terlebih dahulu ya untuk membuat suatu directory yaitu ip tables pada directory yaitu etc. Kita akan langsung saja buat dengan menggunakan perintah seperti biasa yaitu mkdir /etc /etc kita buat lagi ip tables seperti ini. Kita membuat directory ip tables pada directory etc ini. Kita enter. Setelah itu teman-teman bisa langsung saja untuk ketikkan lagi dari komennya ya tadi. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung saja untuk ketikkan dari komennya ini yaitu ip tables minsep seperti ini. Kita masuk terlebih dahulu pada Debian router. Oke, di sini kita langsung ketikkan yaitu ip tables minsep tanda lebih dari /etc /ip tables
Oke, IP tables slash rules dot v4 seperti ini ya. Kita enter. Nah, maka di sini sudah tersave. Jadi di sini maksudnya kita men-save dari IP tables ini pada directory ataupun pada directory IP tables ini. Ataupun kita save dari konfigurasi IP tables ini pada IP tables, directory IP tables. Kita akan coba untuk cat, lihat pada slash IP tables, oke maaf, pada slash etc slash IP tables slash rules v4 seperti ini. Kita enter. Nah, maka di sini teman-teman bisa perhatikan ya dari output konfigurasi yang sudah kita lakukan, ataupun di sini outputnya yaitu sebuah konfigurasi yang sudah kita lakukan ya. Nah, jadi seperti itulah ya untuk konfigurasi permanen part 1. Kita akan lanjut lagi pada konfigurasi NAT permanen 2. Di sini mempunyai dua part ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali pembahasan pada materi routing topologi ini, yaitu pada konfigurasi NAT permanen part 2. Karena sebelumnya kita sudah membahas dari konfigurasi NAT permanen part 1, konfigurasi NAT permanen part 2. Dan sekarang kita akan membahas yaitu konfigurasi NAT permanen part 2 ya. Oke, langsung saja. Teman-teman bisa langsung buka saja dari router Debian-nya. Oke, seperti ini. Kita akan clear terlebih dahulu. Oke, untuk caranya sendiri teman-teman bisa masuk pada router terlebih dahulu. Lalu setelah itu teman-teman langsung saja ketikkan yaitu nano /etc /apt /source .list seperti ini ya. Nano /etc /apt /source list. Kita enter. Oke, di sini saya salah untuk pengetikannya. Kita Ctrl X untuk quit, lalu kita akan mengetikkan kembali ya. Di sini kita tidak menambahkan S ya. Kita akan coba untuk enter. Nah, maka jika teman-teman sudah seperti ini, di sini tidak terdapat apapun ya selain dari CD-ROM Debian GNU seperti ini. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung saja, setelah itu teman-teman bisa langsung saja untuk ketikkan dari command-nya sendiri ya, ataupun dari perintahnya sendiri. Di sini saya akan coba untuk mengetikkan perintah konfigurasinya. Nah, oke, jadi untuk perintahnya sendiri, teman-teman bisa ke bawah terlebih dahulu ya ini. Kita enter. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ketikkan saja yaitu seperti ini. Lalu http seperti ini. Seperti website saja ya. Oke, // lalu kita ketikkan kartolo.sby.data utama .net.id/debian space buster main contrib contrib nah seperti ini non.free. Oke, kita ketikkan kembali ya deb http yaitu deb http kita ketikkan kembali kartolo.sby.data.net.id /debian buster. Di sini beda ya pada bagian busternya, buster min updates. Oke, main contrib non beda ya, menggunakan min free. Seperti itu. Di sini seperti biasa ya, jika teman-teman sudah terdapat seperti ini, biasanya ya untuk pemula mungkin sih tidak terdapat. Mungkin ada beberapa ya yang sudah
Nah, oke, jadi seperti ini ya untuk dari komennya sendiri ataupun dari konfigurasinya. Nah, oke, jadi seperti ini untuk repositorinya ya. Nah, oke, jadi seperti inilah ya untuk repository yang akan kita gunakan untuk bisa menyimpan dari konfigurasi kita. Oke, nampaknya di sini ada tambahan yang salah ya. Kita tambah slash terlebih dahulu. Nah, di sini maaf, kita tambah slash yang atas juga slash seperti ini ya. Setelah itu, setelah seperti ini ya, lengkap seperti ini repositorinya, teman-teman bisa Ctrl X, lalu kita save Y, enter, dan lalu kita ketikkan nih lagi yaitu cat slash etc slash. Oke, jika kita sudah mengisi dari repositorinya, teman-teman pastikan untuk ketikan ini ya, yaitu cat apt slash source list. Kita enter. Nah, maka di sini sudah, oke, sepertinya salah ya. Kita akan coba untuk lihat lagi. Oke, di sini salah pada bagian poster seperti ini. Ctrl lagi, kita save dan lalu kita enter, kita cat lagi. Nah, di sini sudah dipastikan berhasil ya. Nah, setelah itu di sini kita apt update seperti ini, apt update seperti ini, kita enter. Oke, maaf di sini sempat jaringannya. Oke, maaf di sini jaringannya sempat hilang ya. Kita akan coba lagi. apt update. Kita tunggu. Oke, jika terdapat seperti ini, teman-teman bisa kembali lagi pada nano, dan di sini teman-teman bisa ubah ya pada repository kalimat pertama ini yang tadinya non predictive seperti ini jadi min seperti ini ya. Oke, maaf. Kita Ctrl E untuk save. Kita save. Jadi kita ketikkan lagi yaitu apt update. Maka di sini akan secara otomatis step download di sini juga akan berhasil ya. Oke, langsung saja kita ketikkan ya yaitu apt install ap tables min persistent seperti ini ya. apt install app tables min persistent, kita enter. Oke, kita tunggu. Kita yes. Nah, di sini konfigurasi. Nah, maka di sini akan ada notification ya, konfigurasi IP table persistent. Secure IPv4 rules. Apakah kamu ingin save-nya? Di sini kita yes saja ya. Nah, jadi nanti ketika si router Debian ini hidup, maka di sini untuk server Debian dan juga klien Ubuntu ini akan otomatis bisa langsung terkoneksi pada internet seperti pada router Debian ini ya. Nah, jadi seperti itulah untuk pembahasan dari konfigurasi NAT permanent part 2 ya. Kita akhiri. Oke, jadi di sini kita akan lanjut lagi ya pada pembahasan routing topologi ini, yaitu fixed IP address dan Debian router dan server. Jadi di sini kita akan coba untuk perbaiki ya IP address pada Debian router dan juga pada Debian server. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Jadi ketika kita mematikan dari router Debian ataupun dari server Debian ini, maka IP yang sudah kita terterakan ataupun sudah kita konfigurasi maka akan hilang ya. Jadi kita bisa lihat. Oke, jadi saya sudah masuk pada router Debian-nya, kita clear terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ketika teman-teman ataupun teman-teman mempower up dari kedua mesin router Debian ini, maka secara otomatis dari kita lihat terlebih dahulu IPA. Nah, maka secara otomatis dari N+3, N+8, N+9 ini maka seluruhnya akan nonaktif ataupun kita harus if up ataupun kita harus mengapply terlebih dahulu dengan menggunakan perintah if up ataupun kita harus menggunakan perintah if up lagi. Jadi kita secara berulang akan menggunakan perintah if up seperti itu. Nah, itu sangat merepotkan sekali ya.
Apalagi ketika kita ingin meremote dari suatu virtual machine ataupun suatu server ini, ketika kita dalam jarak yang jauh, seperti contoh di luar kota, kita ingin meremote suatu server ini, dan server ini tidak otomatis aktif ataupun ketika server ini mati dan dihidupkan lagi, itu takutnya server ini harus diaktifkan terlebih dahulu dengan perintah IPAP tadi. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, agar tidak ataupun agar kita dapat otomatis tidak melakukan if update kembali, di sini teman-teman bisa langsung saja untuk nano /etc /network /interface. Seperti ini kita enter. Nah, maka di sini hal yang perlu teman-teman lakukan adalah yaitu auto. Kita tambahkan teks auto. Oke, kita spasi terlebih dahulu ya. Auto npanel S3 seperti ini, dan lalu pada npost 8 juga ya. Auto npanel S8, dan juga kita lakukan hal yang sama pada yang terakhir ini yaitu npost 9. Auto npanel S9 seperti ini ya. Dan setelah ini kita bisa untuk Ctrl X dan lalu kita Y untuk save. Dan nanti di sini dari virtual machine ini sendiri kita tidak perlu untuk if up lagi ya. Nanti di sini akan ataupun nanti dari sebuah virtual machine ini kita tidak perlu untuk konfigurasi if up lagi ya, karena di sini akan aktif secara otomatisnya. Jadi seperti itu ya. Teman-teman lakukan hal yang sama seperti tadi ya, untuk menambahkan auto npost 3 seperti ini pada Debian server yang kedua. Jadi di sini kita sudah menambahkan pada router Debian, dan selanjutnya teman-teman silakan tambahkan pada Debian server. Oke, kita lanjut ke pembahasan routing topologi, yang mana kita sudah berada pada pembahasan yang terakhir ini yaitu konfigurasi resolver. Nah, jadi di sini kita akan memastikannya ataupun dari semua dari virtual machine ini bisa terhubung pada internet ataupun bisa mengakses internet. Karena sebelumnya kita hanya untuk bisa ping pada 888. Nah, di sini kita akan coba agar dari semua virtual machine ini bisa ping ke google.com, ataupun ke domain-domain lainnya. Nah, seperti itu ya, kita akan coba. Seperti biasa di sini kita akan coba terlebih dahulu pada router Debian ya. Kita klik terlebih dahulu hasil konfigurasi kita. Kita akan coba ping pada 888. Oke, maaf. 888. Oke, bisa ya. Kita Ctrl C. Lalu ping pada google.com. Bismillah, kita bisa ya. Nah, maka di sini perhatikan ya. Outputnya sendiri yaitu 64 base form. Bisa ya. Ctrl C. Kita akan coba lagi pada server Debian ini. Ping 888. Oke, maaf. Ping 888 seperti ini, kita enter, lalu bisa ya. Ping google.com seperti ini, kita enter. Nah, maka di sini untuk server Debian juga bisa ya. Namun kita bisa untuk cek pada server Ubuntu ini, kita akan coba untuk ping pada Google ya, ataupun pada 88 terlebih dahulu. Oke, bisa ya. Kita coba pada Google. Oke, maaf, salah. Nah, maka di sini temporary failure in name resolution. Jadi kenapa? Di sini saya akan coba untuk resolve ataupun kita bisa Google ataupun kita bisa ping pada Google ini. Nah, jadi di sini artinya pada server Ubuntu ini masih tidak bisa untuk koneksi pada internet luar ya. Oke, di sini untuk caranya sendiri teman-teman bisa masuk terlebih dahulu. Oke, untuk caranya sendiri teman-teman bisa ketikkan yaitu sudo nano /etc/resolve. Oke, di sini salah ya. resolve.conf seperti ini, kita enter. Nah, maka di sini bisa perhatikan ya, untuk name server sendiri kita bisa jadikan untuk komen. Ini kita backspace, oke maaf. Kita backspace, space ya sedikit.
Lalu di sini teman-teman langsung saja makan backspace satu kali lagi dan kita name server. Server seperti ini, lalu 80 seperti ini ya. Dan lalu setelah itu kita Ctrl X lalu Y. Kita akan pastikan agar bisa ping ke google.com seperti ini. Oke, di sini perhatikan salah ya. Kita akan coba untuk masuk lagi pada donano etc.result seperti ini. Oke, di sini teman-teman perhatikan ya untuk dari search seperti ini. Kita akan coba untuk hapus. Oke, jadi tinggal seperti ini. Name server option ada 2 seperti ini saja ya. Enter. Oke. Oke, di sini saya sudah terkonek pada internet dan di sini kita akan coba untuk ping google.com. Enter. Nah, oke, bisa teman-teman perhatikan ya. Di sini untuk outputnya sendiri 64 base from. Tadi untuk letak kesalahannya itu terdapat pada internet saya ya. Maaf karena internet saya sedikit lag ya. Jadi ya itu sangat berdampak sekali pada pembelajaran saya yang sekarang ataupun pada praktik sekarang. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan materi pada bab 16 ini. Saya akan lanjut pada bab selanjutnya yaitu bab 17. Sampai jumpa pada bab selanjutnya ya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.